Cua gapat. Join bos. Bagus Wardana. Kali ini telah datang ke podcast kita alumni angkatan berapa? Angkatan 3 tahun 2012. Tahun 2012. Kita tahu Bagus Wardana ini adalah guru yang sekarang sedang mengajar di salah satu sekolah di center swasta, ya bang? Ayo. Mau bahas yang serius nih bang, ya, kan? Apa? Tentang sama bang nih. Ini juga istilahnya ini keluh kesahku juga, ya kan? Selama berkecimpung di dunia pendidikan. Oke. Jadi mendatangkan seorang yang dulunya adalah murid, yang pernah jadi murid, yang dilatar belakangi juga ibundanya guru, ya kan? Dan sekarang juga menjadi guru. Ya. Ini kan kita bahas dulu masalah pendidikan di Indonesia nih, Bang. Yang rasaku apa ya? Ya, Pak. Apa ya? Sistemnya ketika satu murid, seorang murid, dia bukan basicnya di sana, tapi dia dipaksa untuk apa ya? Untuk bisa ngerti, untuk bisa paham di satu studi itu. Padahal dia nggak kesana basicnya. Itu rasaku yang mempengaruhi dia nanti ke depannya jadinya. Jadi istilahnya dia nggak tahu nih jati dirinya di mana, dia kemampuannya di mana. Tapi ini itu keluh kesahku yang pertama. Maksudnya contohnya murid itu gimana? Maksudnya? Contohnya gini, ini kita balik ke SMA dulu ya. Misalnya kita bilanglah IPA dulu. IPA. Masuk pelajaran IPA misalnya fisika, ya kan? Masuk pelajaran misalnya fisika. Murid ini kan nggak semua suka fisika, Betul. ya kan? Betul. Tetapi ketika ada seorang guru, dia datang masuk ke kelas, seperti memaksakan anak itu harus ngerti. Ketika dia nggak ngerti, kayak dia dikucilkan di kelas, seperti kayak ya diketawain, ini macam aku pribadi bang, ya kan? Ya. Macam aku pribadi nih, soalnya pernah Pengalaman. disuruh maju ke kelas, nggak ngerti sama sekali fisikanya walaupun udah dijelaskan, ya kan? Karena ya nggak minat ke sana soalnya. Habis itu kayak dia jadi bahan tertawaan di kelas itu. Nah ini ketawain apa segala macam. Kawan-kawan yang di lain kelas kan ya nggak tahu kan masalahnya, juga ngetawain jadinya. Istilahnya kayak, aku Jadi bahan gitu. Iya, jadi aku ngerasa kok ini bukan posisiku, aku diketawain. Tapi kalau nanti di posisiku Nggak ada yang uji. nggak ada yang uji, gitu kan bang. Aku nanti belajar fisika, aku bodoh, aku diketawain. Tiba nanti aku main futsal, aku bagus, nggak ada yang uji. Nah itu problem tuh sama aku bang. Ya kan, istilahnya apakah sistemnya masih seperti itu bang? Yang abang lihat sekarang sebagai seorang guru nih, ya bang. Gini. Jadi kalau misalnya masalah di kelas, ini pengalaman pribadi abang sih dulu nggak pernah sih gitu. Iya. Karena gini loh. Karena kan kita setiap guru itu punya pribadi masing-masing, punya cara mengajar masing-masing, dan punya ilmu masing-masing gitu. Ini nih ada nih model guru yang ngejelasin aja. Ceramah, model ceramah. Ceramah, kayaknya ngantuk kan? Nggak masuk kayaknya. Ada yang model ceramah, ada yang ngasih metode, ada langsung praktek, ada sistem diskusi. Jadi kalau tadi masalah Alan itu yang ada memang guru. Ya nggak bisa Ada kan? Ada memang beberapa guru kayak gitu. Cuman itulah dia modelnya gitu. Kita jangan ngambilkan yang gininya loh. Kok aku diketawa iya gitu. Jangan gitunya. Sebetulnya itu mungkin cara gurunya untuk biar supaya aku harus belajar nih, harus bisa nih. Kalau misalnya nanti masuk sekali lagi nih aku harus bisa nih. Gitu. Walaupun itu bukan di bidang, maksudnya kita tahu. Iya. Karena kan memang di Indonesia ini kan nggak ada yang fokus ke olahraga kan gitu. Iya. Memang budayanya dari dulu di Indonesia ini udah memang kayak gitu. Kita murid disuruh mengerti beberapa pelajaran gitu. Iya. Ngerti kan? Sementara gurunya satu. Iya. Satu pelajaran satu. Iya. Nah, tapi memang gitu buktinya
Kalau memang itu nggak worth it, kenapa sekarang banyak yang berhasil kan? Iya, Nah. iya juga sih memang ada dari sistem itu juga banyak yang berhasil. Iya, kan? Tapi yang mau ku apakan bang di sini seperti ini, seperti kayak kita kenapa nggak contoh sih kayak negara-negara lain. Aku juga ada riset kayak negara-negara lain yang sistem pendidikannya jauh di atas jauh berbeda. Bukan kita nggak usah banding-bandingkan dulu misalnya itu lebih bagus atau enggak, Iya. tapi berbeda. Misalnya contoh di luar itu kayak di Finlandia. Finlandia itu jam belajar orang itu cuman berapa ya? Kalau nggak salah masuk jam 7, siapnya jam 12 gitu bang. Enggak maksudnya nggak kayak kita. Sekarang kita nih jam belajarnya itu dari jam 7 sampai ke jam 1 kan atau jam 2 atau sore lagi? Enggak lah, jam 2. Sampai jam 2 ya? Jam 2, jam 3. Nah itu yang kayak di Finlandia itu maksudku orang itu ya sistemnya kayak gitu sih. Jamnya dikurangin, PR nggak ada, ditiadain, PR ditiadain. Habis itu siswanya disuruh ke minatnya masing-masing gitu. Jadi di sana nggak ada yang namanya IPA IPS kayak kita di sini kan, kayak yang SMA ya, yang SMA ya. Lain enggak, kita lain bahas bukan SMK, ini kita yang bahas SMA. Yang kayak kita di sini kan ada IPA IPS. Orang tuh di sana memang kayak ya kalau kau suka fisika ya ada fisikanya. Ya. Kayak udah di kampus bang jadi bang. Ya, maksudnya perjurusan kan. Iya jadi jurusan jadinya. Maksudku ya itu apa nggak bisa diterapin di SMA kita juga di sekarang sini di Indonesia? Menurut abang Gitu, sendiri? kalau menurut abang ya, kalau kita mengikuti negara Finlandia itu masih jauh sih Dari segi mana kita nggak bisa ngikutin? individunya, Dari individu. murid-muridnya. Dari murid-murid. Iya. Karena gini loh, dari pengalaman jadi siswa lah, kita lebih seneng rilis lah kan. Iya. Di Betul nggak? Rilis ya. Betul nggak rilis kan? Betul. Ya. Sementara yang di sana orang itu ada nggak ada guru itu belajar loh. Itu udah jadinya udah jadi kebutuhan orang itu. Ya, aku ke sekolah belajar gitu. Jadi mau ada guru nggak ada guru ya tetap memang harus belajar kan gitu. Kalau kita kan enggak. Iya maksudku gini, orang itu belajar. Ketika orang itu belajar kan, yang orang itu pelajarin yang karena orang itu minatin gitu. Ya. Makanya orang itu belajar. Kita di sini karena kita nggak belajar karena Ya, karena nggak kita minati. Ya. Karena itu udah budaya, maksudnya gini loh. Iya. Itu udah dari turun menurun. Iya, Kalau kita betul. mengganti sistem itu bakalan banyak yang harus dirubah. Dari sistem kita per 12 mata pelajaran nanti kita berubah tinggal per jurusan. Gitu loh. Maksudnya nanti ada jurusan fisika sendiri. Itu bakalan ribet gitu gantinya menurut abang ya. Karena itu bakalan ganti dari atas sampai ke bawah gitu loh. Sampai ke metode belajarnya, cara pendidikannya itu sarjana-sarjana yang sekarang yang pendidikan terutama itu pasti belajar lagi kan. Nah, karena bakalan merubah sistem semua. Jadi berat ya bang? Berat, sebetulnya berat. Tapi tidak Ya, memungkinkan nggak memungkinkan. untuk Berat bukan berarti nggak bisa kan? Iya. Nah, berat tapi mungkin ya. Karena kita kan Menteri Pendidikan baru nih. Iya. Pak Nadiem nih. Pak Nadiem. Ini nih udah mulai meringankan nih pekerjaan-pekerjaan nih. Coba, Misalnya Bang. dulu kita RPP nih untuk guru ya? Untuk guru RPP itu kan tebel-tebel nih. Iya. Kelas 1 kelas 2 tebel. Ini dibuat Pak Nadiem tinggal 2 lembar, selembar. Oh. Jadi dia memfokuskan tujuan kita aja gitu. Iya. Kita tinggal ngambil dia nyuruh kita tinggal ngambilkan kesimpulan aja. 2 lembar itu yang penting intinya. Udah itu udah mencakup semua. Misalnya kelas 7 SMP nih. Udah selembar itu aja. Untuk mata pelajaran misalnya PNJ satu lembar itu aja. Biasanya kan tuh sampai ada beberapa tebal kayak skripsi. Iya. Itulah deh. Jadi apresiasi juga ya bang untuk Pak Nadiem juga ya istilahnya. Banyak terobosan baru ya kan? Terobosan baru ya. Contohnya sekarang kita bisa daring nih. Iya. Di wabah kayak gini kan anak-anak bisa daring, tetap berjalan, Iya. tetap berjalan pendidikannya kan. Dan juga yang baru-baru ini suatu hal yang besar yang dirubahnya UN ya. UN, ya itu kaget sih. Kaget dari apa? Ya, iyalah. Kaget kenapa nih bang? Apa bukannya kayak aku pribadi ya walaupun udah merasakan UN, Ya.
UN dihapuskan, rasaku memang dari dulu cocok dihapuskan karena rasaku ya tahu sendiri lah kita UN kayak mana. Ya. Ya kan? Tahu sendiri kita UN kayak mana. Ya hanya kayak itulah. Ya sih, tapi gini Lalu loh. kenapa kaget tadi? Kalau kita sekolah ini, Ah, sebetulnya ceritanya tuh di UN. ya, 3 tahun kita itu dipertaruhkan hanya dengan 3 hari. ya, Ya kan? Jadi kalau menurut abang sih, ya kita tahu sendiri lah dalam kita pernah ngejalanin UN gimana, ya gimana cara kerjanya udah tahu lah. Ya. Dan rasa abang kalau misalnya kita ngikutin prosedur itu aman-aman aja, ngerti kan? Aman-aman aja tuh. Kita yang buat takut itu kan, karena doktrin. Ini UN. Kau nggak lulus satu, kau nggak lulus 3 tahun, kau ngulang lagi. Oh, Itu doktrin. Cuma kita tahu kan gimana cara kerjanya kan di dalam situ kan, UN kan. Jadi nggak greget sih Lan. nggak greget dalam menurut abang. Nggak sekolah kali gitu loh. Sekolah itu finishnya ya harus UN gitu. Seenggak-enggaknya UN. Enggak-enggaknya UN. Iya. Jadi apa ya? Jadi kayak nggak ada finally ya. Iya, Ujungnya nggak ada. ada ujungnya. Kayak kau sekolah nih 3 tahun tiba-tiba ada lulus. Udah lulus dah gitu. Iya. Ini kan kau stres dulu 3 hari. Hari pertama kau stres, nanti jumpa hari kedua matematika, IPA lebih stres, ya kan? Tapi abang dulu pas ngadapin situasi itu belajar nggak? Belajar nggak belajar sih. Jujur ya, Iya. jujur ya. Apalagi laki-laki ini nggak belajar gimana ya? Belajarnya baca 10 menit. Iya. Udah gitu loh kan lebih main nih ada udah manggil nih kawan nih gitu. Manggil kawan nih. Main lah. Ya paginya tahu lah kan datanglah ilham dari Iya. Yang tadi tadi kok itu ya. seger nih kan. Gitu aja sih kalau menurut abang ya. Apa ya? Makanya yang gue bilang tadi banyak sesuatu yang ini kan rasaku yang disia-siakan dari sisi itu. Makanya aku senang UN dihapuskan. Aku senang. Aku berbanding terbalik dengan abang. Iya. Aku senang UN dihapuskan. Jadi kelas 3 yang sekarang ini udah kena ya? Ya kan? Iya lah. Yang kelas 3 sekarang udah kena yang baru lulus. Aku merasa kayak orang itu ya gak ada yang main-mainnya gitu. Sebetulnya kalau UN sekarang belum sih. Belum ya? Belum. Tahun depan merasa abang. Tahun depan yang dihapuskan. Karena kan ini karena ada wabah wabah ini makanya dihapuskan. Oh, gitu. Itu orang tuh masih ngerasakan UN sebetulnya. Iya. Anak SMK masih ngerasain. Anak SMK Anak SMK masih ngerasain. Iya. Anak SMK masih ngerasain. Tapi yang gak dirasain anak SMA 5 yang kelas 3 sekarang mungkin gak coret-coret aja buat saya. Karena gak ada dapat waktunya ya kan orang itu. Coret-coret itu apa sih? Coret-coret untuk apa ya? Untuk apa? Malah bang gak suka ada coret-coret malah. Kalau coret-coret itu nggak usah lah gitu loh. Untuk apa coba? Apa coba? Kenangan gitu. Kalau aku coret-coret itu momen ya bebas gitu. Bebas, Rasa mewakili kebebasan gitu ya kayak dulu kita kan SMA kayak diatur semua bang. Rambut yang Ya. harus gini Iya, ukurannya, sepatu harus Kaos kaki hitam, harus gini. sepatu harus putih, nggak boleh pakai kaos dalam. Dulu nggak boleh pakai kaos dalam loh bang, zamanku. Iya. Nggak boleh pakai kaos dalam. Kamu boleh. Kamu boleh nggak? Zaman kami nggak boleh pakai kaos dalam. Ketika ada pakai kaos dalam, dibuka, ditangkapin kaos dalam itu. Nggak boleh kan? Nggak dibalikin, dibakar. Hah? Dibakar. Jadi kalau misalnya kita ini pakai kaos nih bang, Ya. kaosnya kita beli distro nih kan. Oh. Guru kan nggak nangkap itu distro atau Iya, apa iya, kan? iya, iya. Harganya udah mahal beli. Ya suruh buka aja. Bugil-bugil gitu di depan ada cewek-cewek kan. Ini makanya aku nggak sukanya cowok aja tuh yang dibuka tuh. Cewek kenapa enggak? Ada tempatnya. Oh iya. Ada tempatnya. Tempatnya. Ada tempatnya. Terlalu menggebu-gebu. Iya. Jangan samain ya. Kita punya OSIS peta nih. Maksudnya ada ruangan sendiri untuk cewek kan. Ya buka baju lah. Ya kan bapak nggak ikut juga kan? Iya. Iya kan? Itu dong Kalau misalnya bisa. Kalau misalnya ada ya pasti ada waktu untuk apa? Untuk Lewat aja lewat. Siul-siul gitu ya. siul ya. Ya lah itu sesuatu yang nggak mungkin lah ya. Ya, Tapi nggak mungkin. kita bahas lagi misalnya yang di zamanku tadi kaos dalam dibuka. Berpikir juga yang bang udah kelas 3. Ini kaos dalam dibuka untuk apa coba? Kaos dalam dibuka, disita, tetapnya pakai ini misalnya pakai baju kan bang.
Bajuku bukan yang tipis-tipis dulu, tebel loh, dibelikan mamaku. Baju Yang seragamnya. seragamnya yang tebel loh. Yang kita pakai kaos dalam tuh nggak nampak dari luar. Cuman ini aja ya. Cuman ininya aja. Iya. Gara-gara ini aja dibuka gitu. Itu maksudnya Mungkin nggak sesuai misalnya kau pakai warna-warni nggak bajunya? iya, mungkin warna-warni. Warna biru, kau pakai misalnya merah, kuning itu gitu kan. memang. Maksudku kenapa sih harus dibuka, dibakar gitu? Ya, Dipulangin gitu atau apa, sayang lu bajunya. ya, setiap sekolah itu Memang punya aturan masing-masing gitu. Ya buktinya kita yang satu sekolah setiap tahun tuh punya peraturan masing-masing kan, sesuai masing-masing kan. Iya. Dulu orang apa gitu? Dari tahun ke tahun memang nggak boleh kucuk itu aja. Iya. Ya kalau kucuk memang dari tahun ke tahun memang nggak boleh kayaknya. Iya. Memang nggak boleh. Itu aja permasalahannya. Kalau perempuan tuh roknya yang pakai kali tuh Nah. kayak legging tuh. Iya. Kayak legging tuh kan. Iya. Jalan gini. Paham kan? Tapi lucunya dia lah cewek. Cewek pakai rok yang apa gitu. Ya. Dikira anak lain lah. Aneh-aneh lah kan itu kan. Tapi pakai rok biku yang ngumbang itu, Ya. yang kayak dikasih aduk apa itu, yang ngumbang itu. Iya. Disangka Selalu ada ini ya. ada maksudnya kok ada aja sih Penilaian yang yang aneh gitu loh. Makanya kalau udah yang satu ini nggak dibolehin, yang ini ya udah lah biar gitu loh. Jadi terakhir di zaman abang boleh pakai rok yang mana tuh? Saya dua-dua boleh pakai sih terakhirnya. Gak ada Gini loh kayaknya ngalah, gurunya ngalah gitu. Capek. Iya Dia pagi loh. Iya. Ngurusi Dia doang pagi ya. itu aja. Nanti anak-anaknya masuk jam 9 dihukum. Gitu loh maksudnya. Bagus sih. Cuma anak-anaknya kan udah kembali ke individunya. Iya. Mau kayak manapun. Sekolahnya fine-fine aja sih. Tapi ya jadi banyak kenangan juga ya bang gara-gara peraturan itu. Banyak. Ya kan? Karena kan setiap masa punya cerita. Iya. Iya. Betul. Kayak kau tadi kan, apa yang kau rasain? Kenapa? Pakai baju dalam aja. Kalau abang tadi untuk roknya. Kenapa pakai rok kayak gini salah? Dulu ada laki-laki yang dibuka. Apa namanya pakai Pakai sleting? sleting. Baju pakai sleting. Baju pakai sleting. Pakai sleting. Itu jaket. Baju Pakai sleting. sleting. Baju saya mana nih? Iya. Hah? Kan biasanya kau tahu kan kayak gini kan bajunya kan, biar nggak masukkan kaki. Ini pakai sleting. Itu dari mana itu Nggak rupanya? tahu. Ada ya tapi? Ada. Sekelas apa? Enggak lah. Sekelas abang nggak mungkin gitu. Tapi angkatan apa? Sangatan abang. Di atas awang atau di bawah? Sangatan. Geli kan? Siapa orang itu? Geli. Nggak usah. Geli kan? Tapi masih ada ya? Masih ada. Ada mungkin kalau misalnya ada fotonya mungkin. Enggak lah dulu belum ada ya? Belum kayak gini makanya kan enak, banyak foto kan. Iya. Ada yang bisa dikenang gitu loh. Wah ini kok kayak gini juga dulu ya gitu. Sekarang kami nggak ada. Dulu belum ada. Paling canggih Sony Ericsson. Itu yang bisa Walkman, ya? yang bisa betul. Iya. Coba dulu keren. Selebihnya. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian untuk Ika 5 Channel.